Pemirsa Ratuna TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya sampaikan bahwa Ramadan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita tentu akan menciptakan kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat tawadu. Sekali lagi, tawadu yang dimaksud adalah rendah hati baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan sesama manusia atau di hadapan sesama makhluk. Tentu tawadu yang dijelaskan adalah bahwa kita tidak boleh memiliki sifat arogansi, baik itu arogansi secara struktural jika kita berada pada sebuah tampuk pemerintahan antara bawahan dan atasan. Atasan tidak boleh sama sekali kita merasa sombong, merasa angkuh, arogan kepada bawahan kita. Dan bawahan tentu harus tahu diri bahwa kita adalah bawahan, maka tentu kita hormat kepada pimpinan kita karena rezeki mengalir dari Allah Subhanahu wa taala tentu dengan melalui kebijakan-kebijakan pimpinan-pimpinan kita. Karena itu maka tawadu ini mutlak dimiliki oleh orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Lalu kemudian tentunya yang kedua adalah sifat yang harus dimiliki oleh orang yang melaksanakan shaum Ramadan, bahwa sesudah Ramadan ini selesai, usai 11 bulan ke depan, maka yang harus dimiliki oleh orang yang melaksanakan puasa Ramadan ini adalah sifat qanaah. Merasa cukup dengan rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba mari kita lihat bagaimana Ramadan ini bisa membentuk karakter kita, sifat kita menjadi orang yang merasa qanaah dalam kehidupan ini. Tentu kita lihat dan pelajari apa yang diajarkan oleh junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disunnahkan oleh Nabi kita pada saat beliau berbuka puasa. Coba kita lihat dalam sejarah bahwa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka puasa tentunya hanya menggunakan makanan secukupnya. Jika kita tengok apa kebiasaan Rasulullah di dalam berbuka puasa, tentu beliau hanya berbuka puasa dengan 3 biji kurma, paling banyak 7 biji kurma. Jika tidak mendapatkan kurma yang matang, maka tentu mencari kurma yang masih mudah. 3 biji kurma menunjukkan bahwa begitu kesederhanaan beliau di dalam berbuka. Seketika 3 biji kurma atau paling banyak 7 biji kurma masuk, seteguk air masuk, selesai. Lalu kemudian beliau melaksanakan sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, tentunya beliau kembali untuk mengisi perutnya secukupnya lagi. Belum ditancap, karena nanti masih ada sholat isya dan sholat tarawih. Karena biasanya jika perut ini kita full, ya, maka akan berpengaruh di mata kita pada saat kita melaksanakan sholat tarawih. Maka tentu kita akan terganggu dengan kondisi mata yang imbasnya adalah karena kita memenuhi perut dengan makanan itu. Selesai beliau sholat tarawih, setelah kembali ke rumah, ternyata masih ada sisa-sisa makanan itu, maka beliau lalu kemudian menyesuaikan perut, biarlah perut itu beradaptasi, lalu kemudian beliau nyaman di dalam tidurnya, dan di tengah malam itu pun beliau bangun di tengah malam. Wa minal laili fatahajjat bihi. Bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholatul lail. Tentu sholat yang dimaksud adalah sholat tahajud dan sholat-sholat yang lain. Setelah itu kemudian masuk waktu subuh. Apa yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa sekalian, bahwa qanaah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah cukup dengan makanan itu. Berbeda dengan umatnya. Kadang-kadang kita ini berbuka puasa memperturutkan nafsu. Ya, kalau kita ini kebiasaannya
yang ada di Tanah Lungu ini, ya mungkin kita berbuka puasa dengan makanan-makanan ringan dulu. Ya masuklah air, ya karena kita perturutkan nafsu karena mau balas dendam. Ya bukan kita berbuka puasa tapi balas dendam. Mungkin bukan seteguk air saja, tapi 5 gelas air sudah disiapkan. Itu bahkan kadang-kadang ya pakai canteng yang paling besar atau mug yang paling besar, gelas yang paling besar. Masuk air, lalu kemudian setelah itu masuklah yang ringan-ringan. Mungkin makan cendol, berbuka puasa dengan cendol. Sudah masuk cendol belum puas, masuk lagi mungkin yang ringan lagi, mungkin pala butung. Sudah masuk pala butung, masuk lagi kola. Sesudah masuk kola belum puas, ya pisang hijau tambah lagi. Ya karena biasanya ketika kita berpuasa kita mau seperti balas dendam. Semua yang ada di pinggir jalan kita mau bawa semua ke rumah. Sampai pepaya itu pun kita bawa ke rumah. Dapat kelapa bawa lagi ke rumah. Semua sudah masuk, padahal dia belum sholat maghrib. Ya. Tidak lama kemudian kita sudah mau sholat maghrib. Ya. Kadang-kadang suaminya sudah mau sholat maghrib, tapi istri berteriak lagi, "Pak, jangan dulu berhenti. Masih ada kapurung." Terpaksa bawalah semua ke sini. Setelah itu dikonsumsi semuanya. Belum selesai sampai di situ. Harusnya sudah sholat maghrib. Tapi ketika sudah kapurung selesai, datanglah cucunya membisikkan kepada kakeknya, "Kek, jangan dulu berhenti, Kek." Katanya nenek dari kampung, kalau kita habis makan kapurung, biasanya ya goyang perut kita kalau kita langsung sholat. Jadi apa maksudnya, cucu? Ya makan nasi lagi, kakek. Ya, masuk lagi nasi. Azan sudah dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dia lori anaknya, "Hei kalaki, lo mana mas sumpajang? Sojo na iya he. Dek no lekedo. Gara-gara apa? Karena dia perturutkan nafsunya. Oleh karena itu Ramadan harusnya pengeluaran kita, yang pertama pengeluaran kita di bulan Ramadan harusnya kecil. Ya, dibanding di luar di bulan Ramadan. Karena kita cuma makan 2 kali. Tapi ternyata survei membuktikan kadang-kadang biaya hidup di bulan Ramadan ternyata hampir 3 kali lipat lebih besar daripada di luar dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita ternyata memperturutkan hawa nafsu, tidak seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa bulan Ramadan ini harus membantu kita menjadi orang-orang yang qanaah, merasa cukup dalam hidup dan kehidupan kita. Inilah yang dimaksud. Usai Ramadan, 11 bulan sesudah Ramadan ini, harusnya kita menjadi orang yang merasa cukup dengan kehidupan. Orang yang merasa cukup tentunya adalah orang yang ketika punya rezeki, maka dia nikmati saja apa yang menjadi rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak risau, tidak gelisah dengan persoalan hidup, karena inilah rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita paham khususnya di dalam tahun ini, karena kita diuji ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah virus yang cukup menghebohkan dunia. Inilah yang disebut dengan virus COVID-19, yang biasa disebut dengan Corona 19. Ini adalah benar-benar menjadi ujian dan musibah besar bagi kita penduduk dunia. Bukan hanya kita Indonesia. Kita Indonesia sangat kecil, tapi negara-negara adidaya, ya negara-negara maju, negara-negara besar, ternyata ini menyebabkan ya amburadulnya segala sendi kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah masalah ekonomi, sehingga perekonomian kita dengan musibah COVID-19 ini menyebabkan anjlok, disebabkan karena masyarakat, bangsa dan negara ini, umat kita dianjurkan untuk tinggal saja di rumah, ya, batasi pergaulan, batasi usaha, sehingga
akan menyebabkan juga perekonomian kita menjadi melemah, sehingga kadang-kadang ada yang harusnya ketika siang hari membawa rezeki ke rumah untuk membawakan uang kepada istrinya untuk beli beras hari itu, di luar bulan ini tentunya mereka melayani keluarganya dengan rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata sampai jam 12 siang ternyata mereka belum mampu untuk mendapatkan rezeki seperti ketika sebelum ditimpa musibah ini. Oleh karena itu, mari di bulan Ramadan ini mari kita memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan COVID-19 ini menjadi sesuatu yang membawa berkah dalam hidup dan kehidupan kita setelah 11 bulan setelah kita selesai dari bulan Ramadan.